Nama saya Kamila Salsabila dengan nomor NIM D1A021034 dari Fakultas Hukum kelas A1. Saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori asal mula pada zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki, yang meliputi berbagai suku bangsa. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara kaum patrisia dengan kaum plebia. Pertentangan kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang 12 Meja. Terdapat beberapa ajaran dari sarjana bangsa Romawi. Yang pertama, Polybius. Polybius adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkembang di Yunani, tetapi oleh karena suatu hal ia pernah dipenjara di Romawi. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubungan dengan kecenderungan yang berdasarkan alam. Yang kedua adalah Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni. Oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam, kodrat. Jika demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara. Dan yang ketiga adalah Seneca. Seneca pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketaatan negaranya, yaitu bagian sosial etis.